Oke, baik. Selamat pagi semua. Pagi, Mner. Pagi, Mner. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sekarang kita masih bisa diberi kesempatan, kesehatan ya, masih diberikan umur untuk bisa mengikuti perkuliahan ini. Ini adalah mata kuliah Sosiologi Pedesaan pada pertemuan ketiga. Jadi pada mata kuliah ini nanti kita akan membahas tentang perkembangan desa ya, perkembangan desa. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya minta tolong salah seorang dari Ngoni untuk pimpin doa ya. Saya minta tolong ke Nadia. Nadia Bapenda. Ya, Mner. Nah, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Tuhan atas penyertaan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami masing-masing kan bagaimana atau hingga boleh berakhirnya dengan tidak kurang suatu kami. Semoga jadi doa kami, haleluya, amin. Kita doa dalam hati ya. Jadi suara Nadia tadi kurang terdengar ya. Tidak apa-apa. Kita anggap saja kita doa di dalam hati. Jadi saya biasa review dulu pembelajaran sebelumnya sebelum masuk ke pembelajaran yang sekarang. Ya, dan saya juga mengenai teori sedikit ya. Saya usahakan supaya Ngoni paham teori dasar awal perkuliahan ada beberapa orang tentang teorinya. Jadi kemarin itu kita sudah mempelajari tentang ruang lingkup sosiologi pedesaan. Saya mau tanya ini usahakan kameranya aktif ya, itu penilaian bagi saya. Kecuali tadi ada ya beberapa yang minta izin karena sedang mengendarai motor dan lain-lain. Oksin Rakinaung, coba aktifkan mikrofon Oksin. Ya, Mner. Nah, kemarin kan kita sudah pelajari ruang lingkup sosiologi pedesaan. Nah, coba apa contoh ruang lingkup sosiologi pedesaan itu, Oksin? Contoh yang ada di desa. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Mir, ruang lingkup pedesaan itu tentang masyarakat, Mir. Coba di desa itu apanya yang bisa dilihat di pedesaan, di masyarakat pedesaan itu apanya yang bisa kita kaji? Kalau di desa, Mir, tentang adat istiadat, terus DP interaksi, tentang coba sistem pemerintahan. Nyatanya Oksin, contoh nyata yang di desa Oksin tinggal di desa toh? Iya, Mir. Nah, coba kasih contoh misalnya adatnya adat yang seperti apa atau yang lain itu sebut contoh nyata. Contoh contoh yang ada di desa Oksin ya? Misalnya, Mir, itu kalau contoh di desa saya, Mir, itu tentang DP DP adat istiadat, Mir. Itu adat istiadat sampai desa itu kayak masih masih kental begitu, masih yang lain masih percaya yang tentang dulu-dulu, Mir. Adat yang mana itu? Coba, adat ini kan banyak, adat pernikahan, ada. Adat apa contohnya? Adat apa? Misalnya kalau di adat pernikahan itu, kalau nggak sembarang nggak pilih pasangan, Mir, karena keluarga, misalnya kalau marga,
tentang marga itu, misalnya kalau masih 3 turunan itu nggak bisa ner, atau 7 turunan itu masih nggak bisa masih nggak boleh nikah ya, masih boleh jadi begitu. Kalau pasangan yang 7 turunan itu masih kena begitu ner. Kalau satu marga dia. Apa Kalau ner? satu marga atau beda marga dia tidak boleh nikah. Misalnya ner beda marga, terus kalau misalnya dorong dua ini DP nenek begitu masih sama marga itu nggak bisa ner. Oh, kalau ada marga yang atau misalnya gimana Mir? Oh, kalau ada marga yang sama sampai ke buyut-buyut sana begitu. 7 turunan. Ya boleh Mir. Ya, misalnya begitu. Itu sih Mir masih sebagian, cuman karena kebanyakan yang melanggar begitu ya, gitu Mir. Cuman hal itu masih sebenarnya masih masih ada Mir, cuman karena sekarang itu anak muda kebanyakan melanggar, jadi kayak dibiar begitu. Tidak ada sanksi adat. Kalau sanksi adat sih Mir, paling cuma satu keluarga itu baku dapa, 2 keluarga itu baku dapa. Oke, kita masuk ke materi yang sekarang, itu tentang masyarakat desa dan perkembangannya. Ini masih ada kaitannya dengan mata kuliah pemberdayaan masyarakat desa, saya pikir ya. Kalau Ngoni sudah mengikuti mata kuliah itu atau belum ya, nanti ada kaitannya itu. Nah, jadi di desa itu ada aspek-aspek yang potensial untuk dikembangkan ya. Bisa juga jadi unggulan untuk untuk orang-orang berkunjung ke sana atau juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa tersebut. Nah, contoh, misalnya desa wisata. Zaman sekarang sedang digembar-gemborkan ya tentang desa wisata, di mana di sebuah desa itu ada pariwisata, kemudian pariwisata itu dikelola oleh pemerintah daerah ya sebagus mungkin supaya orang-orang datang berkunjung ke desa itu untuk berwisata. Nah, dengan begitu orang bisa jualan, ya, orang bisa mendapatkan pendapatan, ada pekerjaan, dan juga itu bisa menjadi ikon desa. Jadi orang kalau dengar misalnya, apa ini nama desa di Desa Pulutan, ya. Misalnya Desa Pulutan. Nah, orang akan ingat, oh Desa Pulutan ini yang penghasil keramik. Nah, dan juga bagi apakah itu wisatawan lokal atau wisatawan asing yang ke Minahasa, pemerintah daerah itu mewajibkan untuk mengunjungi Desa Pulutan misalnya. Nah, itu mau tidak mau, secara tidak langsung itu akan berpengaruh itu ke perkembangan desanya. Saya pernah ke sana, kemarin kita sosiologi pedesaan bersama mata kuliah lain itu ke sana melakukan KKL ya, mata kuliah kuliah kerja lapangan. Itu saya tanya tidak ada yang menganggur di sana. Mulai dari yang kecil sampai yang tua itu mereka bisa bekerja membuat keramik itu. Jadi mereka bilang kami di sini tidak ada yang menganggur. Nah, bagus toh. Ada desa yang masyarakatnya tidak menganggur, itu sangat bagus sekali ya. Dan mereka juga mandiri karena sifatnya home industry. Jadi rumah-rumah itu jadi pabrik sendiri bagi mereka masing-masing. Mereka juga jual sendiri, ya. Dan di sana itu meskipun memang kalau dalam hal tingkat pendidikan itu tidak terlalu tinggi ya, karena mereka sudah berpenghasilan sedari kecil. Nah, jadi mereka mungkin tidak terlalu mengutamakan harus S1, harus S2, harus S3 begitu ya.
karena mereka sudah punya pekerjaan ya. Memang itu agak rendah kalau soal pendidikannya, tidak terlalu banyak yang sarjana. Tapi tidak apa-apa toh, yang penting mereka sudah berpenghasilan sendiri. Nah itu maksudnya perkembangan desa itu. Jadi ada aspek yang bisa ditonjolkan di desa, karena ini nanti akan jadi tugas ngoni terakhir nanti ya. Jadi tolong diperhatikan penjelasan saya tentang contoh ini. Nah, lihat di desa itu apa kira-kira potensi yang bisa ditingkatkan. Misalnya, kalau anak-anak di desanya itu kreatif, banyak misalnya yang main YouTube, ada desa YouTuber namanya, saya pernah dengar, dan juga pernah keluar di televisi. Ya, banyak di sana itu anak-anak muda, ya sampai yang tua juga, mereka membuat video YouTube ini dan sudah mendapatkan AdSense, sudah dimonetize, sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi mereka tonjolkan itu, karena mungkin banyak di desa itu potensi yang bermain YouTube ya. Oke, lanjut ke slide kedua. Ini unsur-unsur utama desa, daerah, dan letak pedesaan. Nah, saya mau tanya, kira-kira mana yang cepat perkembangannya desa yang berada di simpang 3 arah ke kota, dengan desa yang agak ke ujung? Ya, coba saya mau tanya ke Iren Putri ini. Coba aktifkan mikrofon Iren. Yang di pertigaan, benar. Nah, coba apa alasannya? Karena yang pertama aksesnya lebih mudah dengan pusat aktivitas ekonomi atau apa segala macam. Terus ya penyebarannya juga tentu lebih duluan tersebar ke yang dekat dengan kota dibanding yang jauh dari kota. Beberapa permasalahan yang ada di desa ya, lapangan kerja terbatas, kemudian untuk mendistribusikan produk itu susah, yang ketiga sarana prasarana kurang, yang keempat itu kualitas sumber daya manusia di pedesaan itu rendah ya. Makanya itu butuh kita yang dari desa ini untuk untuk meningkatkan pendidikan kita, pengetahuan dan pengalaman kita. Yang kelima itu lemahnya pengembangan desa. Nah, ini cara pengembangan ruang lingkup pedesaan. Yang 5 ini ngoni screenshot atau ngoni foto. Ya, itu berkaitan dengan kemampuan masyarakat desa itu dalam berwirausaha. Kemudian sarana prasarana, budidaya, usaha jasa, dan lain-lain. Yang ketiga itu pengembangan teknologi yang tepat guna. Ya, apakah itu untuk pengolahan atau untuk marketing ya, atau pemasaran. Yang keempat itu pengembangan kelembagaan atau manajemen usaha. Ya, ini berhubungan dengan pengelolaan usaha. Yang kelima itu lebih ke modal ya. Ini ngoni membuat sebuah gagasan ya yang berkaitan dengan ruang lingkup pedesaan yang di atas tadi, yang ini ya, yang berkaitan dengan yang 5 ini. Ambil aja salah satu. Oke, itu saja karena waktu kita sudah kurang dari 1 menit. Terima kasih bagi ngoni yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Saya tutup dengan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.